Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, kaum muslimat yang menonton acara video saya. Saya akan mengupas satu ayat Quran surat Al-Maidah ayat 51 yang membahas masalah makna lafaz aulia bimakna zaman now dan aulia bimakna zaman baheula. Aulia bimakna zaman bahula versi kitab Ibnu Katsir itu aulia tidak bisa tidak diubah makna yang tersirat tidak bisa diganti karena aulia itu dimaknai dengan wali al aulia utama yang mempunyai keutamaan, dan aulia bimakna zaman menengah di dalam kitab Tafsir Jalalain itu aulia dimaknai dengan kalimat pemimpin. Sedangkan bimakna aulia zaman now, zaman liar memaknai lafaz aulia itu dengan korin, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan para pendengar dan penonton video saya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Semoga bisa menghapus jejak dosa-dosa pemaknaan yang dijauhkan dari khilaf. Kita bacakan sebuah solawat. Salawat ini dikarang oleh sebuah imam Asy-Syaikh Ja'far Shadiq yang tanpa madhab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ketika lafaz al-auliya ini kita dipecahkan menjadi 3 buah makna. Itu kita sesuaikan versi saja untuk mengambil garis tengahnya ya. Silahkan terkandung kita memaknai kembali kepada keyakinan dan niat kita dan sesuai makom iman kita, tingkat mana kita mengimani sebuah ayat suci Al-Quran. Untuk tingkat yang imannya zaman liar, zaman now, kita lafaz aulia di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51. Surat yang kelima, juz yang keenam, kita karena memang umat zaman now itu tidak sama seperti umat zaman Rasulullah. Jadi imannya para sahabat Nabi dengan imannya para kaum internet, silahkan kita mengimani sesuai kemampuan keimanan kita. Semoga kita tetap waspada kandungan ayat yang tersirat. Kita jangan sampai salah memaknai, memahami, hingga mengamalkan, bahkan menyebarluaskan, mengcopy atau mengsubscribe di sebuah YouTuber atau sosial media. Nah, perlu saya tegaskan kembali, lafaz aulia kita kembali kepada pengimanan kita, sejauh mana cara pandang kita, pengetahuan kita, sorob nahunya, ilmu alatnya kita kuasai, dan pemahaman tafsir-tafsirnya juga kita tidak boleh sembarang mentafsiri. Perlu digarisbawahi, karena Al-Quran adalah wahyu ilahi yang tidak bisa sembarang orang membuat atau mentafsirkan tanpa ilmu dan dalil, lebih lagi tanpa guru. Itu sesat.
Nauzubillah summa nauzubillah ya. Sekali lagi, para pengguna sosial media atau jejaring internet, silahkan. Kalian boleh mengimani kandungan surat Al-Maidah ayat 51. Lafaz aulia di situ kita kembalikan pada niat kita, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya tetap kepada kita dan para pengikut Rasulullah, ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat, para tabi'in, para ulama, para kiai, dan sekarang karena para tabi'in sudah pada tiada, tapi ajarannya masih tetap ada sampai hingga zaman teknologi, zaman digitalisasi ya. Kita berbanyak saja istighfar dan tetap menjaga keindahan tahsin, tajwid, dan hafalan-hafalan khususnya yang mencangkup ubudiyah. Demikian saja serangkaian keterangan yang selalu menjadi masalah hingga saat ini. Semoga informasi ini sedikit banyaknya bisa membuka alam pikiran kita, bisa membuka rasa kita, bisa meningkatkan kualitas iman kita. Karena imannya aulia, sekali lagi saya tegaskan, imannya para nabi, imannya para sahabat nabi, imannya para aulia, para waliullah, dan iman generasi terakhir sekarang, imannya para kiai, para ustadz, dan imannya para taklid itu tidak sama. Ada dimensi yang membedakan. Dimensi waktu dan ruangnya tidak sama, nama dan pelakunya pun tidak sama. Karena mereka hidup di zaman dan tahun yang berbeda. Sekali lagi saya tekankan, perbaiki niat kita. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode video berikutnya.